Real Madrid menang dramatis, ambil alih puncak lagi. Tim amatir singkirkan Ajax Amsterdam di Piala Belanda. European Super League kalahkan FIFA dan UEFA di pengadilan. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Al-Hilal versus Abha tersaji di Prince Faisal bin Fahd Stadium. Al-Hilal menekan sejak awal laga ke gawang lawan hingga menemui titik temu di mana Milinkovic-Savic bikin gol pada menit ke-19. Tak berselang lama Al-Hilal dapat penalti. Mitrovic yang menjadi eksekutor menambah keunggulan Al-Hilal di menit ke-25. Al-Hilal memperlebar jarak melalui pemain yang menjadi momok menakutkan bagi tim lawan, ialah Salem Al-Dawsari. Keganasan Al-Hilal dilanjutkan setelah Mitrovic memberikan umpan matang kepada Savic yang mampu dikonversi menjadi gol. Berlanjut ke interval 10 menit terakhir, Al-Hilal kembali berpesta gol melalui sepakan dari Mohamed Kano di menit ke-82. Al-Hilal lalu bisa menambah skor lagi melalui tendangan bebas pemain ex-Wolves Ruben Neves pada menit ke-86. Akhir laga ditutup dengan tandukan Milinkovic-Savic untuk menegaskan kemenangan pada menit ke-96. Dengan hasil ini Al-Hilal berhasil memimpin perolehan klasemen Liga Arab Saudi dengan koleksi 50 poin. Pekan 18 Liga Spanyol telah digelar di mana Girona bermain tandang lawan Real Betis. Girona unggul lebih dulu melalui gol Artem Dovbyk melalui titik putih penalti pada menit ke-39. Namun sayang, pesta Girona harus dibatalkan lantaran Betis menyamakan kedudukan pada menit ke-88, yakni melalui gol German Pazela. Hasil tersebut membuat Girona menambah 1 poin dan harus turun ke posisi 2 klasemen dengan total 45 poin dari 18 pertandingan. Laga Alaves versus Real Madrid dalam lanjutan La Liga digelar di Estadio de Mendizorroza. Babak pertama berakhir imbang 0-0. Real Madrid kalah jumlah pemain usai Naco di kartu merah. Madrid justru bisa mencuri gol pada injury time. Lucas Vazquez mencetak gol pada menit ke-92 untuk memberi Madrid keunggulan. Kemenangan ini membawa Real Madrid ke puncak klasemen Liga Spanyol dengan 45 poin dari 18 pertandingan. Brighton and Hove Albion versus Crystal Palace dalam lanjutan Liga Premier Inggris tersaji di Selhurst Park. Palace terlihat akan meraih kemenangan setelah Jordan Ayew mencetak gol sebelum jeda dalam babak pertama yang menjemukan. Namun Welbeck mencetak gol dengan sundulan yang luar biasa pada menit ke-82 untuk membungkam para pendukung Palace. Berkat hasil ini Brighton naik ke peringkat 8 klasemen sementara Liga Inggris dengan 27 poin setelah 18 pertandingan. Lyon versus Nantes dalam lanjutan Liga Inggris. Pertandingan berjalan ketat di Groupama Stadium. Sejak menit awal Lyon sudah menyerang untuk membuat gol. Barulah di babak kedua Alexandre Lacazette menjadi pahlawan bagi Les Gunners, mencetak gol yang akhirnya menjadi penentu kemenangan pada menit ke-49. Kemenangan ini membawa Lyon keluar dari zona degradasi, mengakhiri tahun ini di peringkat 15 dengan raihan 16 poin. Lucas Vazquez terpilih menjadi pemain terbaik dari kemenangan 1-0 Real Madrid atas Deportivo Alaves dalam laga La Liga Jornada 18 di Estadio Mendizorroza. Vazquez tercatat 6 kali melakukan sapuan. Pemain 32 tahun itu juga tercatat 4 kali melakukan tackle dan 5 kali memenangi duel dari 6 kesempatan. Vazquez menyempurnakan performa apiknya dengan mencetak gol kemenangan Real Madrid lewat sundulan meneruskan sepak pojok Toni Kroos di periode krusial. Presiden FIGC Gabriele Gravina mengumumkan beberapa aturan baru untuk memastikan klub-klub Italia memiliki keuangan yang lebih sehat dan seimbang, di mana semua klub harus membuktikan stabilitas keuangan mereka sebelum 4 Juni sebagai syarat untuk dapat mendaftarkan diri berkompetisi di musim baru. Hal ini dilakukan untuk mencegah klub melakukan perekrutan pemain baru di bursa transfer hingga indeks likuiditas mereka berada di level yang tepat. Musim yang buruk bagi Ajax Amsterdam berubah menjadi yang lebih buruk setelah mereka mengalami kekalahan 3-2 dari tim amatir strata keempat USV Hercules di babak 32 besar Piala Belanda. Kejadian ini menjadi kali pertama Ajax kalah dari tim amatir dalam sejarah Piala Belanda, mengubah catatan 29 pertemuan sebelumnya di mana mereka setidaknya mencetak 4 gol. Kekalahan ini akan menjadi cambuk bagi Ajax Amsterdam untuk merefleksikan kinerja mereka dan mencari solusi agar tidak semakin terpuruk di musim yang sedang berlangsung. Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Real Madrid dilaporkan menaruh hati terhadap pemain muda mereka, Mason Greenwood. Real Madrid belakangan ini sudah mendengar kehebatan Greenwood bersama Getafe. Alhasil mereka mengirimkan pemandu bakat mereka untuk mengamati sang striker. Sang pemandu bakat dilaporkan sangat terkesan pada penampilan pemuda 23 tahun itu, sehingga ia merekomendasikan Madrid untuk merekrutnya.
Rumor David De Gea kembali ke Inggris pada tahun 2024 nampaknya akan menjadi kenyataan. Newcastle dilaporkan mulai menyeriusi transfer sang kiper. Eddie Howe sangat berminat untuk menjadikan De Gea kiper baru The Magpies. Secara pengalaman dan kualitas De Gea sudah teruji di Premier League, sehingga ia tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi. Selain itu, ia juga berstatus sebagai free agent, sehingga mereka tidak perlu keluar uang untuk merekrutnya. Bayer Leverkusen belum terkalahkan di 25 pertandingan seluruh kompetisi musim ini. Rinciannya, pasukannya Xabi Alonso catatkan 22 kemenangan dan 3 kali seri. Lebih dari itu, Bayer Leverkusen juga perkasa untuk urusan mencetak gol. Sudah 81 gol dicetaknya di seluruh kompetisi. Hebatnya lagi, seluruh lini Leverkusen begitu subur dalam mencetak gol. Dari bek, gelandang, dan penyerang total sudah 14 pemain yang bikin gol. Bologna dalam laju sip musim ini, tim besutan Thiago Motta itu mampu menjegal beberapa lawan sulit di Italia dan terbaru korbannya Inter Milan di Coppa Italia. Hal ini menegaskan bahwa Bologna tidak bisa dipandang sebelah mata di musim ini. Pasukan Motta juga meredam Inter 2-2 pada ajang Liga Italia musim ini di tempat yang sama. Bologna juga berhasil mengambil 1 poin dari markas Juventus dan Napoli di Liga Italia. AS Roma dan Lazio bahkan berhasil ditumbangkan. Cesc Fabregas sebenarnya baru menjabat sebagai pelatih Karate-Car alias pelatih sementara Como pada 13 November kemarin. Per 20 Desember Fabregas mundur dari jabatannya. Sebelumnya, Fabregas bermain di sana selama 1 tahun dan selanjutnya pensiun. Cesc Fabregas diketahui mau selesaikan belajarnya untuk mendapatkan lisensi kepelatihan Pro UEFA. Fabregas cuma mengarungi 5 pertandingan di Serie B. Hasilnya nggak jelek-jelek amat. Ia raup 3 kemenangan, sekali seri dan sekali kalah. Saga European Super League memasuki babak baru. European Court Justice memenangkan gugatan ISL terhadap FIFA dan UEFA. UEFA dan FIFA disebut tidak berhak melakukan monopoli dalam sepak bola, terutama dalam penciptaan kompetisi antar klub. Implikasi dari putusan European Court of Justice ini adalah setiap klub terutama di Eropa berhak untuk mengikuti European Super League. Mereka tidak akan mendapatkan sanksi dari UEFA, sehingga mereka boleh bergabung dengan ISL. European Super League kembali terlahir usai pengadilan Uni Eropa menyatakan pelanggarannya tak sah. Super League mengungkap formatnya. Formatnya adalah kompetisi terbuka dengan promosi dan degradasi, mencakup 2 tahap yakni tahap liga dan fase gugur. Akan ada 64 peserta yang terbagi ke 3 liga, Star, Bintang, Gold, Emas, dan Blue, Biru. Liga Star dan Gold berisi 16 klub dan masing-masing terbagi menjadi 2 grup. Sementara Liga Blue akan diikuti 32 klub yang terbagi menjadi 4 grup, masing-masing 8 klub. Presiden Real Madrid Florentino Perez buka suara terkait keputusan pengadilan Eropa yang memperbolehkan European Super League digulirkan. Menurut Perez, keputusan CJEU ini berdampak besar pada kebebasan pesepak bola di Eropa. Ia menyebut bahwa keputusan CJEU ini menghapuskan monopoli di sepak bola. Perez juga menyebut bahwa pihaknya akan segera bergerak untuk mensosialisasikan turnamen ini. Ia berharap klub-klub Eropa terbuka dengan gagasan mereka tersebut. La Liga memberikan respon terhadap hasil keputusan Court Justice of European Union (CJEU) yang mengizinkan European Super League digulirkan kembali. La Liga yang diwakili sang presiden Javier Tebas memastikan bahwa pihaknya tidak akan menghalangi tim-tim tersebut untuk mengikuti ISL. Namun jika tim-tim itu mengikuti ISL dan mereka masih ingin bermain di La Liga, maka mereka harus siap-siap mengikuti sejumlah syarat yang ada. Atletico Madrid jadi klub pertama yang menolak Super League. Menurut Atletico, keluarga sepak bola Eropa tidak menginginkan Super League. Manchester United jadi klub Liga Inggris pertama yang merilis pernyataan penolakan terhadap Liga Super Eropa. Bayern Munchen juga enggan bergabung dengan kompetisi yang dirilis dua Spanyol, Madrid dan Barcelona tersebut. Klub-klub Eropa lain bergantian membuat keputusan penolakan terhadap Super League. Sevilla, Borussia Dortmund, Copenhagen, Paris Saint-Germain, Feyenoord Rotterdam, Real Sociedad, Inter Milan, hingga AS Roma. Ada satu tim top Liga Italia yang dilaporkan terbuka untuk bergabung dengan European Super League. Klub itu adalah Napoli. Klaim tersebut disampaikan oleh media ternama asal Italia, ANSA. Dalam laporannya, Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis siap berdialog dengan Real Madrid dan Barcelona dalam waktu dekat. Sebelumnya, De Laurentiis sudah beberapa kali menyatakan gagasan soal Liga Super Eropa sebagai turnamen alternatif. Timnas Indonesia terkunci di posisi ke-146 dalam ranking FIFA di tahun 2023. Tim Merah Putih berlaga 12 kali pada tahun ini. Indonesia mencatatkan 5 kemenangan, 4 hasil imbang, dan menelan 3 kekalahan. Dengan hasil itu, Indonesia mengumpulkan 1064,01 poin.
Sementara timnas Argentina masih menjadi tim teratas. Albiceleste mengumpulkan 1855,2 angka. Prancis menempel dengan koleksi 1845,44 angka. Steffen Baumgart mengaku gagal dalam menangani FC Köln karena hingga memasuki pekan ke-16 The Billy Goats hanya mampu meraih 2 kemenangan dan menelan 10 kali kekalahan. Hasil tersebut membuat Baumgart memutuskan mundur dari jabatannya dan Köln harus puas mengakhiri tahun 2023 dengan berada di urutan ke-17 klasemen Bundesliga 2023-2024. Selain itu, Baumgart kabarnya juga memilih mengundurkan diri karena hubungannya dengan direktur olahraga Köln, yaitu Christian Keller yang memanas. Reece James menjalani pemeriksaan lebih lanjut soal cedera hamstringnya pada hari Kamis dan sekarang telah disimpulkan bahwa Reece James akan terbang ke Finlandia untuk menjalani operasi pada cedera hamstringnya. Menurut pemberitaan Daily Mail, pemain asal Inggris ini akan absen antara 3-4 bulan untuk mengembalikan kebugarannya. Ada harapan James dapat bermain di akhir musim yang berarti ia masih bisa menjadi bagian dari skuad Inggris untuk Euro 2024. Bundesliga kini memasuki libur musim dingin selama 3 pekan. Liga akan kembali bergulir pada 13 Januari tahun 2024. Keane sudah memainkan pertandingan terakhirnya di tahun 2023 bersama Bayer saat menghadapi Wolfsburg di lanjutan Bundesliga. Meski tampil impresif di atas lapangan, Keane mengaku kehidupannya di luar lapangan cukup berat karena harus tinggal jauh dari keluarganya. Keane pun tidak sabar untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya selama jeda musim dingin. AC Milan berencana mencari bek baru pada Januari tahun 2024 nanti. Mereka membidik Clement Lenglet yang kini berada di Aston Villa. Sekarang ada kabar positif bagi AC Milan. Clement Lenglet menyambut baik ketertarikan Rossoneri. Lenglet bahkan diklaim siap cabut dari Aston Villa menuju Milan. Rumor ini dilansir oleh jurnalis Alfredo Pedula via Sempre Milan. Spekulasi baru muncul mengenai masa depan Anthony Martial. Penyerang Manchester United itu dilaporkan akan bergabung dengan Fenerbahce di musim dingin nanti. Dilansir Fanatik, Fenerbahce tidak sekedar berwacana untuk merekrut Martial. Mereka dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan MU. Mereka menyatakan ketertarikan mereka untuk merekrut sang striker. Mereka dikabarkan sudah mengajukan tawaran juga kepada MU. Jadi mereka berharap MU mau melepaskan Martial. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.